Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu amma umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Ilzam H. Hadijah Rusdan MSc, selaku dosen pengampu pada mata kuliah KD PPKN kelas PGMI 4B, kepada teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita dapat mengikuti pembelajaran pada kesempatan di hari yang mulia ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Di sini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tema kerjasama antar negara. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materinya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Safira Kuita Melati dengan NIM 193141038, kemudian Rizky Rohmaini Matu Syafa'ah dengan NIM 193141063, Amelia Widyaningrum dengan NIM 193141064, dan yang terakhir saya sendiri Indah Putri Rahmawati dengan NIM 193141066. Baiklah teman-teman, berikut adalah poin pembahasan dari tema kerjasama antar negara. Yang pertama, bentuk-bentuk kerjasama antar negara, manfaat kerjasama antar negara, faktor pendukung terjalinnya kerjasama antar negara, dan yang terakhir, faktor penghambat terjalinnya kerjasama antar negara. Marilah kita langsung masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama mengenai bentuk-bentuk kerjasama antar negara yang akan disampaikan oleh Saudari Kiki. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi yang pertama yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara. Yang pertama, yaitu berdasarkan bentuknya, kerjasama ekonomi internasional terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada, serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan negara lain. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Yang ketiga yaitu kerjasama multilateral atau internasional. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terkait oleh negara atau wilayah tertentu. Yang keempat yaitu kerjasama ekonomi multilateral regional. Organisasi multilateral regional adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan tertentu. Yang kedua, berdasarkan pada bidangnya, kerjasama antara negara dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama bidang ekonomi adalah kerjasama yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi, seperti APEC atau Asia Pacific Economic Corporation. Yang kedua, MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, yang kedua yaitu kerjasama di bidang sosial. Kerjasama di bidang sosial adalah bentuk kerjasama antara negara yang dilakukan dalam bidang sosial. Contohnya, WHO atau World Health Organization, B. UNICEF, United Nations Children and Education Fund. Yang ketiga, ILO atau International Labour Organization. Yang ketiga, kerjasama bidang pertahanan atau politik. Kerjasama di bidang pertahanan atau politik adalah kerjasama yang dilakukan dalam bidang pertahanan atau politik. Contohnya, A. SEATO atau Short Asia 30 Organization, B. ANZUS atau
Australia, New Zealand, and United States. C. NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Yang D. CENTO atau Central Treaty Organization. Manfaat kerjasama antar negara. Yang pertama yaitu dalam bidang ideologi. Manfaatnya antara lain 1. Mengetahui nilai-nilai yang dianut oleh negara lain. 2. Menghindarkan diri dari pengaruh negatif nilai-nilai ideologi yang dianut oleh negara lain. Yang ketiga, memperoleh kesempatan untuk menunjukkan keunggulan ideologi Pancasila dalam setiap berhubungan dengan negara lain. Yang kedua yaitu dalam bidang politik. Manfaatnya antara lain 1. Mengetahui perkembangan politik yang terjadi di negara lain. Yang kedua, mencontoh aspek-aspek positif dari kehidupan politik di negara lain. Yang ketiga yaitu mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain. Dalam bidang ekonomi manfaatnya yaitu 1. Menarik minat negara lain untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di negara lain atau lebih tepatnya ke negara kita. Yang kedua yaitu dapat menikmati barang-barang yang diproduksi oleh negara lain. Yang ketiga, terbukanya peluang untuk mengekspor produksi dalam negeri ke negara lain. Manfaat kerjasama dalam bidang sosial budaya yaitu 1. Terbukanya kesempatan untuk mengadakan pertukaran pelajar. Yang kedua yaitu dapat mendatangkan tenaga ahli untuk bidang tertentu di mana negara kita memiliki kekurangan. Yang ketiga yaitu dapat saling memperkenalkan budaya masing-masing. Dalam bidang pertahanan keamanan, manfaatnya antara lain 1. Dapat menghindarkan konflik dengan negara lain. Yang kedua, terbukanya kesempatan untuk ikut serta dalam proses perwujudan perdamaian dunia. Yang ketiga, terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri. Baiklah, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan pertanyaan dari kelompok kami, kelompok 6 untuk teman-teman semua, yaitu kita ketahui bahwa salah satu keuntungan dari kerjasama internasional adalah memperbaiki ekonomi bangsa. Lalu bagaimana menurut kalian kerjasama seperti apa atau dalam bentuk apa yang cocok dilakukan saat pandemi sekarang ini? Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai faktor pendukung terjalinnya kerjasama antar negara. Nah, di sini kita mempunyai 5 poin, yaitu yang pertama, faktor pendukung terjalinnya kerjasama yaitu kesamaan dan perbedaan dilihat dari sumber daya alam setiap negara. Yang kedua, dilihat dari kesamaan dan perbedaan wilayah. Yang ketiga yaitu membangun rasa aman baik secara ekonomis maupun politis. Yang keempat, mengelola friksi perdagangan. Dan yang kelima yaitu peningkatan kapasitas atau capacity building untuk pembangunan. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Putri. Materi yang selanjutnya yaitu faktor penghambat terjalinnya kerjasama antar negara. Faktor penghambat tersebut ada 4 faktor yaitu perbedaan ideologi, kebijakan protektif, konflik dan peperangan, dan perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Masing-masing penjelasan dari faktor tersebut yaitu yang pertama, faktor perbedaan ideologi. Saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Tetapi ada perbedaan ideologi di antara negara-negara anggota ASEAN tersebut. Yang kedua yaitu faktor kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan protektif bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Faktor yang ketiga yaitu konflik dan peperangan. Kondisi yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara dalam mengganggu stabilitas suatu negara sehingga akan menghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Faktor yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silahkan untuk teman-teman mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang kelompok kami berikan mengenai tema kerjasama antar negara. Kemudian,
Jika ada pertanyaan, saran, ataupun tanggapan, silahkan disampaikan di dalam forum yang telah disediakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.